Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah alladzi ja'ala ramadhana syahrus siyam wa syahrul qiyam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Shaimin shaimat, hamba-hamba Allah yang hatinya selalu dipenuhi dengan kebaikan. Kita berdoa dan berharap mudah-mudahan seluruh aktivitas kita, dari sejak kita bangun tidur di pagi hari tadi sampai nanti malam kita tertidur kembali, mudah-mudahan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Kagak sahur romannya nih. Saudara-saudara sekalian, jamaah Masjid Al-Maghfirah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa yang kita minta dari mulai bulan Rajab, alhamdulillah summa alhamdulillah summa alhamdulillah, Allah Ta'ala mengabulkannya. Saya ingatkan dalam doanya, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Dan pada akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa kita karena kita meminta wa ballighna Ramadan, sampaikan umur kami di bulan suci Ramadan. Dan alhamdulillah hari ini kita berada di bulan suci Ramadan di tahun 1445 Hijriah. Alhamdulillah. Terus kalau udah sampai di bulan Ramadan, mau ngapain kita? Apa yang perlu kita lakukan ketika Allah Ta'ala sampaikan kita di bulan suci Ramadan ini? Apakah sama dengan Ramadan sebelumnya? Yang terkadang mohon maaf, berjuta maaf, semangat kita tumbuh, gairah kita muncul hanya 1 minggu pertama di bulan Ramadan. Coba lihat kalau malam tarawih pertama, penuh nggak Pak? Masya Allah. Ibu-ibu di kampung saya, isyanya 7:30 ya. Sekarang, itu jam 7 sajadahnya masuk masjid duluan tuh. Booking tempat ya. Begitu ramainya masjid musola, bahkan ada sebagian panitia pengurus masjid itu sewa tenda karena jamaahnya keluar-luar. Nanti juga kalau udah masuk 20 Ramadan, sendalnya keluar-luar. Jamaahnya pada masuk ke dalam. Ini yang menjadi pertanyaan buat kita. Ketika Allah Ta'ala sampaikan kita di Ramadan tahun ini sesuai permintaan dan doa kita semua, mau apa kita? Mau sama melakukan Ramadan seperti tahun lalu? Jangan, saudara. Jangan sampai hari-hari Ramadan kita sia-siakan lewat begitu saja. Karena ibadah di bulan ini, terutama berpuasa, merupakan ibadah yang istimewa, Pak, dibanding ibadah-ibadah yang lainnya. Pertama, karena durasi yang diberikan saya itu 20 menit. Saya singkat saja. Ibadah puasa itu ibadah yang tidak ada bandingnya. Menjadi ibadah yang istimewa. Karena ibadah ini Allah Ta'ala perintahkan khusus bagi hamba-hambanya yang beriman. Ayatnya sudah hafal kita di luar kepala. Ya ayyuhalladzi
amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman. Maka perintah puasa ini tidak ditujukan kepada orang-orang Islam saja. Tapi Islam dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab mohon maaf Pak, ketika Ramadan tiba, mereka yang KTP-nya Islam, tapi begitu datangnya bulan Ramadan, banyak nggak yang nggak puasa? Pak, Assalamualaikum. Begitu datang bulan Ramadan, agamanya Islam, banyak nggak yang nggak puasa? Hari pertama Pak, saya keliling kemarin tuh. Habis asar, ngajak bocah. Bahasanya apa? Ngabuburit ya. Keliling. Persis dekat pasar festival. Sampai Mega Kuningan terus tuh Pak. Masya Allah. Mereka udah terang-terangan ngerokok, makan di pinggir jalan. Mungkin salah dengar azan kali. Begitu Allahu Akbar, langsung buka. Padahal azan asar itu. Orang-orang beriman yang diperintahkan oleh Allah, maka orang yang berpuasa itu berarti ada kadar iman di dalam dirinya, termasuk kita semua. Alhamdulillah. Yang kedua, ibadah yang satu ini, kenapa menjadi istimewa? Karena as-siyamu la riyaha fih. Puasa itu bersih dari penyakit hati yang bernama riya. Jadi orang puasa tuh nggak bisa pamer dengan puasanya. Nggak ada di antara kita yang hebat puasanya. Itu orang hebat banget puasanya. Kenapa? Lemes. Oh, belum tentu. Tuh orang hebat banget puasanya. Kenapa? Ludah mulu. Oh, boleh jadi sariawan dia. Nggak ada kita yang bisa mendeteksi teman kita, saudara kita, siapapun di antara kita yang puasanya lebih hebat. Nggak ada. Maka ibadah yang satu ini ibadah yang terbebas dari satu penyakit hati yang bernama riya, tidak bisa terdeteksi. Kalau ibadah-ibadah yang lain, Pak, mohon maaf, itu gampang banget terkontaminasi, terjangkit penyakit hati yang bernama riya. Salat umpama kelihatan nggak bentuknya Pak? Ada gerakan ruku dan sujud. Kalau salat di rumah bacaannya gacuan. Habis inna kulhu, bukan inna anzalna, inna a'toina. Tapi kalau lagi berjamaah, apalagi belakang calon mertua, Masya Allah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Yasin dibaca. Rakaat kedua waqiah. Makmum tuh Pak, yang ikutin dia kapok gitu romannya. Maka hati-hati, saya sering pesan di mana-mana. Hati-hati jadi imam, jangan lama-lama. Kalau mau mengamalkan hadis Nabi, idza amma ahadukumun nas falyukhaffif. Jika Anda menjadi seorang imam, ringankan bacaan. Karena jamaah itu beragam. Ada orang yang tua renta, yang diri kelamaan tuh asam uratnya kambuh, ada. Ada orang yang palanya suka sakit, vertigo, migran, begitu sujud kelamaan sakit, ada nggak? Ada. Maka jadi imam itu jangan egois. Lagi imam kalau lama-lama, jangan kata orangnya, motornya dikenalin orang. Begitu lagi lewat, motor siapa nih? Nih kalau imam di Al-Maghfirah lama nih, di motornya nih. Motornya orang kenalin. Begitu mimpin jamaah, Masya Allah, bacaannya difaseh-fasehin. Usollinya sampai 17 kali. Usolli. Ilaha illallah.
Selesai sholat, ngelihat kanan kiri, belakang masih ada calon mertua, keluarin tasbih segede biji kolang-kaling. Ilahi Rabbi anta maulana subhanallah. Subhanallah. Mertuanya melongo, wah haknya tambah pasir, subhanallah. Calon mertuanya pergi, banallah, kelar udah. Sholat bisa, terkena penyakit hati yang bernama riya. Sedekah bisa nggak kira-kira? Bisa. Minta diumumin, nggak diumumin diancam pengurus. Haji, umroh bisa nggak? Wah, apalagi itu. Begitu pulang ke Indonesia, baru 3 hari habis berangkat haji, pulang ke Indonesia, ada tetangganya hajatan, diundang. Di surat undangannya nggak ada hak di depan namanya, kagak mau datang. Begitu ditegur, iya ngambek. Tahu ngambek? Mesin giling mogok. Sekampung didorong kagak bergerak. Ngapain tika gak datang ji? Apaan? Aneh kan udah berangkat haji. Ini di undangan gak ada hak di depan nama aneh. Haji maksudnya? Iya. Ya Allah, cuman gara-gara begitu kagak mau datang. Saya mau tanya, Nabi Muhammad haji gak Pak? Lah emang lahir di sono. Tapi gak pernah kan kita berselawat. Mari sama-sama kita berselawat kepada Haji Muhammad. Gak pernah kan? Semua amalan-amalan yang kelihatan, yang nampak itu gampang terdeteksi dan mudah terhinggap penyakit hati yang bernama riya. Hanya puasa yang tidak bisa terhinggap penyakit hati ini. Allah. Maka dalam hadis qudsi Allah mengatakan, as-sawmu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku, kata Allah. Dan aku yang akan membalas. Betapa besar ganjaran orang-orang yang berpuasa. Maka bau mulut kita aja siang-siang nih Pak. Di sisi Allah ya, di sisi Allah. Bagaikan bau minyak kasturi, minyak misik. Bau parfum Pak. Di sisi Allah. Bukan di sisi manusia. Ilaha illallah. Lu mau bau kasturi gak? Aneh. Naga yang ada. Ya Allah, di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ayo di waktu yang sangat singkat ini durasinya. Jangan sampai hari-hari Ramadan berlalu begitu saja dengan kesia-siaan. Manfaatkan sebaik-baiknya. Andai saudara nggak bisa sholat tarawih di masjid atau di musola, silakan lakukan sholat di rumah bersama keluarga. Lakukan yang kita mampu, yang kita bisa. Berbagai macam hidangan Ramadan dengan sajiannya yang luar biasa. Dan terakhir ini kabar gembira yang Rasul informasikan kepada kita buat kita yang berpuasa. Apa itu? Ada 2 kegembiraannya. Catat ini baik-baik. Dan ini hanya didapati bagi orang-orang yang berpuasa. Sorry yang gak puasa. Sorry ya. Buat orang-orang yang berpuasa diinformasikan sama Nabi. Dinotif sama Nabi. Apa itu? Farhatun indal iftari. Dia akan bergembira, dia akan ceria. Yang pertama, di saat dia menyantap hidangan berbuka. Ntar nih, waktu berbuka tiba. Maghrib jam berapa, Pak? Tuh, kalau puasa tahu banget waktu maghrib. Jam 6 lewat 10. Begitu azan berkumandang. Kalau di kampung-kampung saat beduk ditabuhkan. Azan dikumandangkan. Tanda berbuka tiba. Saya jamin 200% orang-orang yang berpuasa saat itu ceria di wajahnya. Yang keluar dari lisannya pertama kali adalah apa? Alhamdulillah. Gak ada satupun orang-orang yang puasa begitu dengar beduk dan azan maghrib. Inna lillahi wa inna ilaihi. Aduh, saya masih kuat udah beduk aja. Ada gak begitu? Loh. Kalau perlu cari azan yang paling cepat kita.
Inilah kegembiraan pertama dan hanya didapati bagi orang-orang yang berpuasa. Kegembiraan itu yang luar biasa di saat dia mendengar suara beduk dan azan maghrib. Allah. Yang kedua, wa farhatun indal liqa'i rabbi. Orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan memanfaatkan hari-hari Ramadan dengan beraneka macam kebaikan. Apapun bentuk kebaikan itu. Nanti pada saat dia kembali menghadap Allah Ta'ala, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan merasakan kenikmatan, kegembiraan yang luar biasa. Kita sadar kita semua akan kembali menghadap Allah. Betul Pak? Boleh jadi ini Ramadan terakhir buat kita. Nggak ada jaminan Ramadan tahun depan kita ketemu lagi. Ada orang yang merasakan nikmatnya Ramadan baru sehari Pak meninggal dunia. Al-Habib Hasan bin Ja'far As-Segaf. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terangi alam barzahnya. Allah angkat derajatnya. Dan saudara-saudaranya bisa melanjutkan perjuangan kakaknya. Amin ya Rabbal. Kita juga nggak mengetahui. Karena kematian itu mysterious problem. Masalah yang begitu misteri. Saking misterinya, bapak-bapak yang ada di hadapan saya, mungkin matinya duluan ketimbang saya. Atau mungkin saya yang belakangan, bapak-bapak duluan. Atau mungkin saya sesudah bapak-bapak. Sama aja. Ya Allah, ya Rabbana. Mati itu gak kenal muda dan tua, Pak. Gak kenal sakit dan sehat. Ya Allah, ada orang yang cuma ketiban pensil meninggal. Setrek. Allahu Akbar walillahilham. Maka dari itu, mumpung Allah Ta'ala kasih kesempatan Ramadan, yuk manfaatin yuk. Cuma 1 bulan ini, jangan sampai kita lewati hari-harinya begitu saja. Kalau Ramadan tahun lalu belum sempat khatamin Quran, nih kesempatan sekarang. Kalau Ramadan tahun lalu tarawihnya masih bolong-bolong, nah nih kesempatan Ramadan sekarang. Segala sesuatu yang kurang pada Ramadan tahun lalu, ayo kita lengkapi sekarang. Insya, biar ada peningkatan, biar ada perbaikan, dan mudah-mudahan keberkahan akan selalu menyelimuti kita semuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekali lagi kita baca suratul Fatihah. Dengan keberkahan, kemuliaan suratul Fatihah. Buat para pendahulu Masjid Jami Al-Maghfirah yang telah kembali menghadap Allah Ta'ala, para pengurusnya, pengurus yayasan juga, mereka yang saat ini sudah kembali menghadap Allah Ta'ala, mudah-mudahan diterangi alam barzahnya. Dan juga kita doakan kepada Al-Habib Hasan bin Ja'far As-Segaf, pimpinan salah satu majelis terbesar di Jakarta, yang saat ini beliau telah kembali menghadap Allah Ta'ala. Mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan, murid-murid yang ditinggalkan, diberikan kekuatan dan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadan lana wa tasallamhu alaina maqbula. Allahumma ya Allah ya Rabbana wa ya ilahana. Berikanlah kami kekuatan, kemampuan dan kemauan, kesehatan dan keafiatan dalam menjalani aktivitas kami di bulan suci Ramadan ini. Berikanlah kami kemudahan dalam melakukan dan menjalankannya ya Allah. Berikanlah kami kelancaran dan kesehatan ya Allah, sehingga kami bisa
melakukan ibadah ini dengan sempurna dan sebaik-baiknya. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami berharap Ramadan tahun ini yang kami jalani menjadi Ramadan yang terbaik dari Ramadan-Ramadan sebelumnya. Kami akan berusaha dan berupaya semaksimal mungkin ya Allah, menjadikan Ramadan tahun ini sebagai Ramadan terindah, terbaik dari Ramadan-Ramadan sebelumnya. Anugerahkanlah keberkahan dalam hidup kami ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Latif, Ya Hafiz, Ya Zal Jalali wal Ikram. Selamatkanlah Ramadan untuk kami. Selamatkanlah Ramadan untuk kami ya Allah. Dan berikanlah kenyamanan kami dalam menjalankan aktivitas di bulan suci Ramadan tahun ini. Rabbana wa taqabbal du'a wa minkal ijabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf lahir dan batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.